Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Agnia Rahma selaku mahasiswa dari Magister Kenotariatan 2021 genap NPM 21068000646. Teman-teman, udah pada tahu belum tentang akta sewa menyewa? Ya udah deh, kalau kayak gitu kita cari tahu yuk. Ayo. Oke, jadi menurut Yahya Karaha, sewa menyewa merupakan adanya suatu persetujuan antara pihak yang menyewakan bersama pihak penyewa, di mana nantinya pihak yang menyewakan akan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya. Nah, akta sewa menyewa ini dapat berupa akta di bawah tangan, di mana dibuatnya hanya oleh yang menyewakan dan oleh pihak penyewa. Tapi juga bisa loh dalam akta otentik. Akta otentik ini berarti akta sewa menyewanya disusun, dibacakan, ditandatangani oleh yang menyewakan dan pihak penyewa bersama para saksi dan juga notaris. Klausul apa saja sih yang harus ada dalam akta sewa menyewa itu? Apa ayo? Klausul yang pertama itu adalah tanggal dibuatnya perjanjian sewa menyewa tersebut. Lalu yang kedua itu terkait subjek hukum. Subjek hukum ini antara pihak yang menyewakan dengan juga pihak penyewa. Pihak yang menyewakan atau pihak penyewa ini dapat berupa perorangan atau juga badan hukum. Terkait objek pada perjanjian sewa menyewa. Nah, menurut pasal 1549 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek dalam perjanjian sewa menyewa ini dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Nah, barang bergerak ini dapat berupa mobil misalnya, atau barang tidak bergerak dapat berupa tanah, ataupun yang sering itu bangunan, seperti rumah atau ruko. Gimana sih kita mencari tahu bahwa objek tersebut itu memang punya pemilik, dan pemilik tersebut berhak untuk menyewakan kepada kita? Nah, cara kita mencari tahu mengenai barang tersebut, jika barangnya ini berupa tanah atau bangunan, kita cek dulu sertifikatnya atas nama siapa. Atau kalau misalkan dalam bentuk mobil, kita juga bisa ngecek dalam bukti atas kepemilikan barang tersebut. Karena bisa terjadi loh sertifikat yang sedang dijaminkan di bank, dan hal ini bisa juga diatur dalam perjanjian sewa menyewa. Lalu selanjutnya harus ada jangka waktu sewa menyewa. Sejak kapan dan berakhirnya kapan, itu harus ditentukan juga. Lalu selanjutnya mengenai harga sewa. Nah, harga sewa ini harus ditentukan. Lalu cara pembayarannya pun harus ditentukan. Apakah mau langsung lunas atau dicicil? Nah, jika dicicil, pembayaran pertamanya kapan dan berapa? Pembayaran keduanya kapan dan berapa? Seperti itu. Selanjutnya dijelaskan juga apa sih tujuan dan fungsi dari sewa menyewa tersebut, objeknya digunakan untuk apa dan bagaimana. Klausul perjanjian sewa menyewa ini juga dapat mengatur apakah objek sewanya ini dapat dialihkan atau tidak. Lalu kita juga bisa menyebutkan dalam klausul mengenai apa saja yang ada dalam objek tersebut. Apakah misalkan dalam hal rumah, apakah memakai token atau listrik biasa, lalu berapa watt, lalu apakah ada PDAM-nya, dan lain hal. Nah, apabila salah satu dari pihaknya meninggal, ini juga diatur. Apakah ahli warisnya ini melanjutkan atau bagaimana? Lalu selanjutnya yang harus ada dalam klausul perjanjian sewa menyewa juga adanya hak dan kewajiban antara yang menyewakan dan juga pihak penyewa. Yang terakhir bisa juga loh ditambahkan mengenai berakhirnya kontrak dan juga denda yang disepakati oleh para pihak. Sekian mengenai akta sewa menyewa ini, semoga membantu ya. Terima kasih teman-teman.